Shalom, perkenalkan nama saya Abigail Babis, kelas F semester 2. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar self-regulation learning. Pengelolaan diri dalam bahasa Inggris adalah self-regulation learning. Self artinya diri, regulation artinya terkelola, dan learning artinya belajar. Jadi teori belajar self-regulation learning adalah suatu teori belajar yang menjelaskan bagaimana individu secara aktif mengelola proses belajarnya sendiri. Teori ini menekankan bahwa pelajar yang efektif atau siswa yang berperan aktif dalam proses belajar tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara sadar mengarahkan pikiran, emosi, perilaku, dan lingkungannya untuk mencapai tujuan belajar. Pengertian dari para ahli. Yang pertama, Albert Bandura. Albert Bandura mendefinisikan bahwa self-regulation learning adalah proses di mana individu mengendalikan aktivitas belajarnya sendiri, memonitor, memotivasi, dan tujuan belajarnya, serta mengelola perilaku selama proses belajar. Individu bertanggung jawab atas kegiatan belajar, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta mampu mengelola perubahan dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, Barry J. Zimmerman. Menurut Zimmerman, self-regulation learning merupakan kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengatur dan mengarahkan pikiran, kognisi, serta memotivasi mereka dalam proses belajar. Ini melibatkan penggunaan strategi belajar, penguatan kemajuan, serta penetapan dan evaluasi tujuan belajar secara mandiri. Yang ketiga, Paul R. Pintridge. Menurut Paul R. Pintridge, self-regulation learning adalah proses aktif dan kontribusi di mana pelajar menetapkan tujuan belajar, kemudian memonitor, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, serta perilaku mereka yang dipandu oleh tujuan-tujuan dan segi kontekstual terhadap lingkungan belajar. Aspek-aspek dari teori belajar self-regulation learning. Yang pertama, metakognisi, strategi belajar, dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Motivasi membantu siswa mengambil usaha yang diperlukan untuk memonitor dan mengontrol belajar. Menurut Zimmerman, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pengelolaan diri atau self-regulation learning mencakup 3 aspek yang diaplikasikan dalam belajar, yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Metakognisi adalah pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pikiran tentang berpikir. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, perilaku. Menurut Zimmerman dan Sank, merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaat maupun menciptakan lingkungan dan mendukung aktivitasnya. Kelebihan dan kekurangan teori belajar self-regulation learning. Yang pertama, kelebihan self-regulation learning. Meningkatkan potensi belajar karena peserta didik aktif mengatur dan memantau proses belajarnya sendiri. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan kontrol yang lebih baik. Meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa percaya diri dalam belajar, membuat peserta didik lebih mandiri dan proaktif dalam menghadapi tugas belajar, memungkinkan personalisasi proses belajar sesuai kebutuhan dan gaya belajar individu. Yang kedua, kekurangan dari self-regulation learning. Kekurangan interaksi sosial antar peserta didik. Karena belajar lebih mandiri, siswa dapat kesulitan menyelesaikan tugas yang kompleks tanpa bimbingan. Pengaturan diri yang tinggi sulit dicapai oleh semua siswa, terutama yang belum terbiasa belajar mandiri. Tidak semua siswa mampu memanfaatkan strategi ini secara optimal tanpa dukungan lingkungan yang belajar konduktif. Pandangan teori belajar self-regulation learning mengenai belajar. Yang pertama, belajar sebagai proses aktif dan sadar diri. Yang kedua, metakognisi. Yang ketiga, motivasi dan keyakinan diri. Yang keempat, strategi kognitif dan sumber daya. Yang kelima, proses siklus. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori belajar self-regulation learning. Yang pertama, faktor eksternal. Itu mencakup faktor lingkungan dan faktor penguatan. Yang kedua, faktor internal. Itu mencakup individu dan perilaku. Implikasi teori belajar self-regulation learning dalam pembelajaran pagi. Yang pertama, mendorong kesadaran rohani pribadi. SRL menekankan kesadaran diri dan refleksi dalam
peserta didik diajak untuk yang pertama merenung pengalaman iman mereka, memahami hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, menghubungkan tanggung jawab dan pertumbuhan rohani. Yang kedua, mengembangkan disiplin spiritual yang mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan etika Kristen dan tanggung jawab moral. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan aktif dan belajar praktik. Yang kelima, mendukung pertumbuhan karakter Kristiani. Yang keenam, evaluasi diri dalam proses pertobatan dan perubahan. Dapat disimpulkan secara umum, self-regulation learning berfokus pada pembentukan pelajar yang mandiri, efektif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar dan hasil belajarnya. Teori SLR juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan bermakna, baik dalam konteks pendidikan umum maupun pendidikan berbasis nilai seperti pendidikan agama Kristen. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih dan shalom.